Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Restu Febriana. Di video kali ini kita akan belajar mengenal alat dan bahan yang ada di perangkat komputer. Biasanya sebelum melakukan perakitan pada komputer, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan peralatan dan bahan. Sambil berkenalan dengan masing-masing komponen, berikut ini adalah alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Yang pertama ada obeng. Obeng merupakan alat untuk mengencangkan, mengendorkan baut. Dalam perakitan komputer, obeng yang sering digunakan adalah obeng dengan ujung positif berukuran 2 mm sampai 6 mm. Namun, tidak jarang juga diperlukan obeng dengan ujung negatif atau min, sehingga kita perlu menyiapkan keduanya. Selanjutnya, ini yang dinamakan dengan baut atau skrup, merupakan suatu batang atau tabung yang mirip dengan paku, namun memiliki alur helik pada permukaan batang atau tabungnya. Penggunaan utamanya adalah sebagai pengikat, fastener, atau menahan dua objek bersamaan. Berbagai macam baut yang digunakan selama perakitan komputer dapat dilihat pada gambar seperti ini. Untuk yang nomor 1, ini digunakan untuk baut kipas pada CPU. Yang nomor 2, baut 3x5 mm untuk optical disk drive atau yang biasa disingkat dengan ODD atau DVD ROM. Yang nomor 3, baut 3x6 mm untuk motherboard. Nomor 4, baut spacer 6x6 untuk dudukan baut. Jadi untuk nomor 4 ini adalah dudukan untuk baut nomor 3. Nomor 5, baut untuk hard disk. Nomor 6, baut untuk tutup CPU maupun power supply. Nomor 7, baut untuk tutup CPU bisa diputar tanpa obeng. Nomor 8, ring atau cincin insulator baut untuk baut nomor 2 dan 3. Selanjutnya, di sini ada kabel power. Kabel power digunakan untuk menghubungkan perangkat power supply dengan stop kontak listrik. Kabel listrik yang diperlukan saat perakitan komputer minimal 2 buah, yaitu untuk CPU dan monitor. Ini adalah kabel SATA. Kabel SATA adalah standar teknologi yang digunakan untuk mentransfer data antara motherboard dan media penyimpanan data, seperti hard disk, optical drive di dalam komputer melalui media kabel atau kabel SATA. Keuntungan utama menggunakan hard disk tipe SATA adalah transfer data yang lebih cepat yang dapat memindahkan ataupun menambah device selama operasi, dan penggunaan kabel yang lebih tipis sehingga proses pendinginan udara dapat lebih efisien. Kabel SATA memiliki kecepatan 150 MB per second. Selanjutnya, ini yang dinamakan dengan kabel ATA. Kabel ATA ini bisa dikatakan kabel yang digunakan untuk perangkat hard disk dan optical disk drive pada zaman dahulu kala sebelum adanya kabel SATA. Jadi bisa disimpulkan bahwa kabel ATA ini sudah jarang sekali digunakan karena saat ini yang banyak digunakan adalah kabel tipe SATA.
Ini adalah kabel VGA, Video Graphic Adapter, adalah sebuah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar VGA sudah tidak lagi digunakan selama sudah diganti oleh standar yang lebih baru. VGA masih diimplementasikan pada paket PC. VGA juga mengacu pada port yang menghubungkan kartu grafis dengan monitor melalui kabel VGA. Ini adalah jumper. Jumper pada sebuah komputer sebenarnya adalah penghubung atau connector sirkuit elektronik yang digunakan untuk menghubungkan atau memutus hubungan pada suatu sirkuit. Fungsi jumper ini di dalam komputer adalah untuk mengkonfigurasi komputer sesuai dengan keperluan. Namun saat ini konfigurasi komputer dengan jumper sudah berkurang penggunaannya. Jumper pada komputer biasanya digunakan pada motherboard, hard disk, optical disk, dan pada beberapa VGA card tertentu. Kemudian, ini yang dinamakan dengan casing. Casing komputer merupakan penutup sekaligus tempat untuk perangkat-perangkat komputer, seperti prosesor, motherboard, hard disk, dan perangkat-perangkat yang lain. Fungsi casing komputer adalah untuk melindungi komputer dari debu, panas, air, atau kotoran lainnya pada saat bekerja dan melindungi dari benturan-benturan fisik. Casing juga berfungsi sebagai pelindung prosesor, motherboard, optical disk drive, hard disk, dan lain-lain. Casing juga digunakan untuk menempatkan exhaust fan yang berfungsi sebagai pendingin atau sirkulator saat komputer beroperasi. Casing komputer secara umum ada 3 jenis, yaitu casing desktop, casing tower, dan casing mini ATX. Selanjutnya, ini yang dinamakan dengan power supply. Power supply adalah perangkat keras yang berfungsi menyediakan listrik untuk motherboard, hard disk, optical disk drive, dan kipas. Input power supply berupa listrik arus bolak-balik atau AC, dan power supply mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC atau arus searah. Karena hardware komputer beroperasi dengan arus DC, power supply berupa kotak yang umumnya diletakkan di bagian belakang atas casing. Kemudian ini yang dinamakan dengan motherboard. Motherboard merupakan sebuah perangkat komputer mirip dengan PCB atau papan elektronik yang biasa kita temui di perangkat elektronika. Dalam penerapannya, motherboard ini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai tempat disusunnya seluruh perangkat alat proses komputer seperti prosesor, RAM, hard disk, VGA, LAN card, dan lain-lain. Fungsinya, motherboard memang merupakan salah satu komponen yang sangat penting di dalam sistem komputer. Dan bisa kita lihat bersama di sini ada beberapa bagian dari sebuah motherboard yang nantinya bisa menjadi salah satu perangkat penghubung ke berbagai perangkat ya. Dari mulai back panel, CPU socket, slot RAM, SATA, baterai CMOS, dan lain-lain. Ini yang dinamakan dengan prosesor. Prosesor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer. Prosesor mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan setiap tugas. Letak sebuah prosesor adalah pada soket yang telah disediakan di bagian motherboard.
Prosesor dapat diganti dengan prosesor yang lain selama prosesor tersebut sesuai dengan soket prosesor. Beberapa merek prosesor antara lain yang saat ini kita kenal hanya ada dua, yaitu Intel dan AMD. Namun, perusahaan yang terkenal di dunia sebagai pengembang prosesor yaitu Intel dan AMD, prosesor juga memiliki tugas membagi pekerjaan pemrosesan data kepada seluruh komponen komputer dan dilakukan dalam kecepatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, prosesor menjadi sangat panas sehingga harus dilengkapi dengan heatsink fan atau yang disingkat dengan ASF. Pemilihan motherboard harus sesuai dengan jenis soket dari prosesornya. Contoh, untuk prosesor Intel ada soket LGA, maka motherboard yang digunakan harus soket LGA 2. Dan prosesor AMD ada soket AM3+, maka harus disesuaikan juga. Bagian terpenting dari prosesor diantaranya adalah yang pertama, Arithmetic Logical Unit atau yang biasa disebut dengan ALU, yaitu melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Yang kedua, Control Unit atau CU, pengatur lalu lintas data seperti input dan output. Dan yang ketiga ada Memory Unit atau MU, alat menyimpan atau alat penyimpanan kecil yang memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi. Dan ini adalah RAM. RAM atau Random Access Memory atau bisa disebut dengan memori merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara sementara. RAM bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Saat kita membuka sebuah aplikasi, misalnya seperti browser, maka prosesor akan membuka program atau aplikasi tersebut dari hard disk, kemudian akan menyimpannya ke RAM. Namun, data yang tersimpan di RAM akan hilang pada saat komputer dimatikan. Selain memiliki kapasitas, setiap RAM juga memiliki kecepatan yang berbeda-beda yang diberi kode awal pada PC, misalkan RAM 4 GB, PC 12.800. Maksudnya, PC pada RAM adalah menyatakan kecepatan sebuah RAM. Jika RAM memiliki PC 12.800 dan terdapat 8 chip pada RAM tersebut, maka kecepatan masing-masing chip tersebut adalah 12.800 dibagi 8, yaitu 1.600 MHz. Ini adalah hard disk, merupakan salah satu komponen perangkat keras hardware pendukung komputer atau laptop yang menyediakan ruang untuk menyimpan data. Lain halnya dengan RAM, fungsi utama hard disk adalah menyimpan data secara permanen walaupun komputer atau laptop dimatikan. Sebelum digunakan, hard disk harus terlebih dahulu dipartisi sesuai dengan format sistem operasi yang digunakan. Contohnya, dalam Windows, format partisi yang ada pada hard disk yang digunakan adalah NTFS. Format hard disk penting untuk dilakukan agar sistem dapat mengenali dan menggunakan hard disk sesuai dengan kebutuhan sistem operasi tersebut, yaitu jenis ATA dan SATA. Hard disk yang biasa digunakan dan memiliki kapasitas yang besar adalah hard disk yang menggunakan piringan magnetis yang memiliki kecepatan proses yang tinggi. Selain itu, terdapat juga jenis hard disk lainnya seperti SSD dengan kecepatan yang sangat tinggi. Umumnya memiliki kapasitas yang kecil. SSD juga lebih mahal jika dibandingkan dengan hard disk piringan magnetis. Dan seperti inilah bentuk ataupun gambar dari SSD. Kemudian ini adalah optical disk drive
adalah sebuah perangkat keras yang menggunakan sinar laser untuk melakukan proses pembacaan read dari optical disk dan penulisan write data. Beberapa optical disk drive hanya dapat membaca data saja, namun teknologi saat ini memungkinkan sebuah drive melakukan pembacaan maupun penulisan pada data. Kemudian kita bisa lihat di sini ada jenis CD atau compact disc, kemudian ada DVD dan Blu-ray. Dari setiap jenis optical disc drive ini mempunyai kapasitasnya masing-masing. Untuk CD menampung sekitar 700 MB, kemudian DVD hanya menampung 4,7 GB, kemudian untuk Blu-ray menampung sampai 25 GB. Ini adalah VGA card. VGA card adalah sebuah perangkat keras yang dapat melakukan render atau pemrosesan output berupa visual yang ditampilkan pada layar monitor. VGA card berhubungan langsung dengan tampilan di layar monitor. Istilah card menunjukkan bahwa bentuk VGA card mirip dengan kartu yang ditancapkan pada slot yang ada di motherboard komputer. Struktur VGA mirip dengan komputer yang sangat kecil. VGA card memiliki prosesor yang disebut dengan Graphic Processing Unit atau GPU ditambah dengan memori di dalamnya. Prosesor ini akan panas jika dialiri listrik saat bekerja, sehingga membutuhkan heatsink fan sebagai penyerap panas dan kipas sebagai sirkulator panas pada heatsink. Hal ini dikarenakan GPU memiliki suhu optimal dan tidak boleh terjadi overheat. Jika overheat, maka VGA card bisa rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali. Menurut bentuknya, terdapat dua jenis VGA, yaitu VGA card on-board dan VGA add-on. Untuk VGA on-board, terdapat hampir di semua motherboard komputer atau laptop karena sudah menjadi satu paket. VGA ini dapat digunakan untuk menampilkan output pada layar monitor dengan baik. Sebenarnya, jika tidak melakukan pemrosesan grafis tingkat tinggi, kita tidak memerlukan VGA card add-on. Jika merasa VGA card on-board kurang maksimal atau tidak bisa digunakan untuk pemrosesan tinggi, kita dapat menambahkan VGA card on. Kita bisa menambahkan VGA card add-on. Hal ini merupakan sebuah keharusan bagi para desainer grafis, editor film, dan juga pemain game 3D. Oleh karena itu, keberadaan VGA card add-on adalah sesuai dengan kebutuhan. Ketika terlihat bahwa VGA onboard tidak mampu melakukan apa yang menjadi kebutuhan, maka VGA card add-on dapat ditambahkan. Namun, ini hanya berlaku pada PC saja atau perangkat komputer saja, karena untuk perangkat lainnya seperti laptop tidak tersedia slot untuk menambahkan VGA card add-on. Apalagi VGA card add-on juga membutuhkan kebutuhan daya listrik pada komputer menjadi tinggi, dan ini hanya bisa dipenuhi oleh perangkat PC saja. Selanjutnya ini yang dikenal dengan yang namanya LAN card. LAN card adalah perangkat jaringan komputer untuk menghubungkan komputer dengan perangkat jaringan lainnya menggunakan kabel. LAN card sendiri mempunyai nama yang berbeda-beda atau sering disebut juga dengan kartu jaringan, Network Interface Controller atau NIC, dan Ethernet card. LAN card berbentuk kartu ekspansi yang dipasang pada slot PCI di motherboard komputer. Untuk dapat terhubung ke jaringan komputer, LAN card umumnya menggunakan port RJ45. Dalam pemasangan LAN card, biasanya harus menginstal terlebih dahulu driver dari LAN card tersebut. Ada juga LAN card yang tak otomatis terinstall drivernya oleh sistem operasi.
Seiring dengan perkembangan waktu, peran LAN card dalam jaringan komputer mulai tergeser keberadaannya dengan hadirnya perangkat wireless yang dianggap lebih efektif dan efisien, yang digunakan tanpa harus menggunakan kabel. Namun, masih banyak juga pengguna komputer yang menggunakan perangkat LAN card dalam jaringan komputer karena lebih stabil jika dibandingkan perangkat wireless. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini LAN card tersedia menggunakan port USB. Tujuan dari pengembangan LAN card ini adalah untuk memudahkan pengguna LAN card atau bisa dijadikan alternatif jika LAN card bawaan komputer atau laptop Anda rusak. Selanjutnya ada sound card. Sound card ini adalah kartu suara yang berfungsi sebagai perangkat keras komputer yang utamanya sebagai pengolah data atau audio dan suara. Audio atau suara yang terdengar melalui speaker atau headset pada komputer atau laptop adalah hasil olahan data sound card. Jika kita mengaktifkan aplikasi multimedia pada komputer namun tidak keluar suara, maka bisa dibilang ada masalah pada sound card, baik drivernya maupun hardware-nya. Sound card ini terhubung ke komputer melalui slot ISA atau PCI pada motherboard. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan teknologi, sound card tersedia dalam bentuk portable menggunakan port USB atau bisa disebut dengan sound card eksternal. Dan ini adalah monitor. Monitor adalah alat output yang digunakan untuk menampilkan data secara grafis dari sebuah CPU. Monitor merupakan perangkat keras yang kegunaannya tidak dapat dipisahkan dalam pemakaian suatu komputer. Monitor disebut juga dengan VDU atau Visual Display Unit. Semua monitor memiliki jenis resolusi yang berbeda-beda dalam menampilkan gambar. Ukuran monitor dalam inch adalah ukuran layar yang diukur monitor secara diagonal. Resolusi adalah lebar pixel dengan tinggi pixel. Kemudian untuk jenis monitor juga ada yang disebut dengan CRT, LCD, LED, dan plasma. Selanjutnya, ini yang dinamakan dengan keyboard. Keyboard adalah salah satu perangkat input komputer yang berfungsi untuk mengetik maupun memberi perintah pada komputer. Keyboard terdiri atas susunan huruf, angka, dan fungsi kontrol yang lain. Layout QWERTY pada keyboard modern yang digunakan saat ini adalah hasil pengembangan dari layout karya Christopher Lethem-Scholl pada tahun 1868. Pada saat itu, layout untuk mesin tik selain QWERTY. Sebenarnya ada susunan huruf lain dari keyboard, yaitu Dvorak. Dvorak dibuat oleh Dr. August Dvorak pada tahun 1936. Namun, Dvorak tidak berkembang karena orang sudah terbiasa menggunakan keyboard QWERTY. Keyboard dengan konektor port PS2 masih digunakan untuk komputer PC, walaupun kebanyakan kini sudah menggunakan konektor USB. Ini adalah mouse. Mouse adalah perangkat input untuk mengatur pergerakan kursor dan memberikan perintah dengan menekan tombol yang ada pada mouse. Penggunaan mouse akan sangat dirasakan bagi pengguna yang menangani desain grafis, multimedia, game, dan lain-lain. Selain faktor ergonomis atau kenyamanan, sensitivitas mouse dalam merespon permintaan pengguna harus dipertimbangkan agar dapat mendukung pekerjaan optimal. Kini mouse tersedia dengan fitur nirkabel atau wireless, sehingga lebih praktis dan mendukung mobilitas. Terkadang untuk memberikan keleluasaan dalam menggunakan mouse, kita memerlukan alas atau yang disebut dengan mousepad. Selanjutnya, ini adalah speaker perangkat keras output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU berupa audio maupun suara melalui sound card. Dan ini yang dinamakan dengan thermal phase.
Thermal paste disebut juga dengan thermal compound adalah cairan kental yang memiliki sifat seperti minyak yang berguna untuk meningkatkan konduktivitas thermal antara dua permukaan dengan mengisi celah-celah mikroskopis. Thermal paste biasa digunakan di antara chip dan heatsink. Secara garis besar berguna untuk melancarkan rambatan panas yang dihasilkan oleh chip menuju heatsink agar mudah dilepaskan ke udara. Pada perakitan komputer, thermal paste digunakan antara prosesor dengan heatsink fan. Walaupun bentuknya hampir mirip dengan pasta gigi, namun jangan pernah menggunakan pasta gigi untuk menggantikan thermal paste karena pasta gigi mengandung air dan justru akan mencair terlebih dahulu sebelum akhirnya menguap dan kering. Pasta gigi yang mencair akan membasahi komponen dan berpotensi menimbulkan konsleting. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.